Nama ketiga tersangka pelaku pembunuhan Vina sudah tercantum di daftar pencarian orang. Ya benar, awalnya ketiga diketahui tinggal di wilayah Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Cirebon. Namun setelah ditelusuri oleh petugas kepolisian dan pihak desa, ketiganya tidak tinggal di desa tersebut. Ya, tiga tersangka kasus pembunuhan Vina yang masuk DPO hingga kini belum tertangkap. Ketiganya atas nama Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Sebelumnya dikabarkan ketiga pelaku yang buron merupakan warga Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Namun saat dicek oleh pihak kepolisian dan dibantu oleh pihak desa, ternyata nama ketiga pelaku tidak terdata di desa tersebut, pemirsa. Ya, hingga kini untuk memastikan kediaman dari ketiganya, pihak desa pun melakukan pencarian di data. Nama-nama yang mirip dengan ketiga pelaku yang buron tidak sedikit, sehingga pihak desa mendatangi satu persatu rumah yang namanya mirip dengan ketiganya. Namun dari sekian banyak nama yang tercatat di desa, tak satu pun yang mengarah kepada ketiga pelaku. Sebelumnya Vina dan kekasihnya Eki dibunuh oleh 11 orang anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Cirebon 2016 silam. Vina dan kekasihnya ditemukan meninggal dunia. Hanya Peggy itu orang tersebut itu nggak ada gitu Pak. Kalau Andi? Kalau Andi itu ada 15 orang. Ada 15 orang? Cuma kan itu berbeda semua umurnya terus juga. Nah yang ketiga itu namanya. Pemirsa, ayah Muhammad Rizky Rudiana atau Eki, teman pria Vina yang turut menjadi korban pembunuhan geng motor pada tahun 2016 lalu, angkat bicara mengenai kasus pembunuhan yang menewaskan Eki. Keluarga Eki memohon agar masyarakat tidak memberikan pernyataan yang menyakitkan hati keluarga. Kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Tim penasehat hukum terpidana kasus pembunuhan dan penganiayaan Vina dan Eki menilai pihak kepolisian telah melakukan rekayasa kasus dan salah tangkap terhadap ke-8 terpidana yang telah divonis Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Ya, tim penasehat hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki membeberkan fakta baru dari kasus ini. Dari otopsi dan visum kedua korban disebutkan tidak terdapat luka tusuk dari senjata tajam dan luka penganiayaan. Melainkan kedua korban hanya mengalami luka lecet dan luka pada bagian kepala. Dari hasil otopsi juga menjelaskan penyebab kematian Eki dan Vina karena adanya luka serius pada bagian dari tubuh korban, yakni di tengkorak kepala
bagian belakang dan juga leher. Namun fakta tersebut berbeda dengan hasil vonis yang dibacakan hakim, yaitu kedua korban tewas akibat tertusuk senjata tajam di bagian dada dan perut. Selain terdapat perbedaan amar putusan dan hasil otopsi dan visum, tim penasihat hukum juga menjelaskan adanya salah tangkap dan dugaan rekayasa terhadap kasus tersebut. Rekayasa kasus atau dugaan rekayasa kasus dan salah tangkap tersebut dijelaskan karena ketujuh pelaku tidak mengenal kedua korban dan pelaku berada di tempat yang berbeda saat kejadian. Sementara satu pelaku ke-8 merupakan pelaku kepemilikan senjata tajam yang dijadikan barang bukti, padahal berbeda kasus. Tim penasihat hukum meyakini kasus yang disinyalir merupakan kasus pembunuhan sadis terhadap Vina dan Eki yang kembali viral ini tidak pernah terjadi. Selaku kuasa hukum dari 5 orang terpidana saat ini, sejak dari awal kami ditunjuk sebagai lawyer mereka, sudah merasakan ada ketidakbenaran dalam proses penanganan perkara. Itu kami lihat secara faktual ketika 5 tersangka ini berada di Polda Jabar dalam kondisi fisik mereka yang penuh dengan luka-luka. Artinya ada perbuatan yang dilakukan oleh penyidik terdahulu di Polresta Cirebon terhadap mereka, dan itu besar kemungkinan dilakukan oleh ayah daripada korban, yaitu Rudiana, yang melakukan penangkapan terhadap mereka tanpa ada bukti dan juga surat penangkapan karena beda fungsi. Rudiana itu berada di unit narkoba yang melakukan action terhadap mereka. Itu hanya sebagai informasi awal yang perlu kami sampaikan. Tapi selanjutnya setelah kami melakukan investigasi secara khusus terhadap kasus ini, bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua daripada si korban ini melakukan tindakan-tindakan di luar pada norma hukumnya, itu jelas bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Bahwa klien kami 5 orang ditambah lagi yang lainnya, klien daripada Ibu Titin yang bernama Saka Natal dan Sudirman, dan termasuk juga anak Pak RT yang dibebaskan oleh Polresta Kepolisian Cirebon, ya, itu di malam kejadian berada di depan rumah Ibu Titin, Bu Nining, saya ulangi, di depan rumah Ibu Nining karena Bu Nining memiliki warung. Dan itu sampai jam 21 lebih kan, karena mereka di situ ngobrol kayak anak muda gaduh, sehingga terganggu Ibu Nining ini. Lalu mereka disuruh untuk berpindah tempat, dan dari situ mereka berpindah ke rumahnya Pak RT yang mana juga putranya bernama Kapi kan ada di dalam rombongan tersebut, bergeser ke rumah daripada Pak RT yang kosong, masih di daerah situ, tidak jauh lokasinya. Artinya ada 2 titik yang mereka tempati di malam itu dan hingga besok paginya. Sementara peristiwa ini terjadi di Jalan Perjuangan yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Ini